Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, siang ini kita akan belajar mengenal pohon anggur, istilah-istilah dalam dunia pengangguran, apa saja nama-namanya, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh tentang pohon anggur itu sendiri. Sebelum kita melakukan budidaya atau penanaman, baiknya kita mengetahui dulu tentang hal-hal yang berkenaan dengan pohon anggur ini dulu sebelum kita berharap buahnya dan segala hasilnya. Baiklah sahabat-sahabat semua, ini adalah pohon anggur jenis varietas Jupiter yang memang sudah berbuah beberapa kali. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang buahnya, tapi kita membahas tentang pohon anggur. Dalam dunia anggur ada istilah-istilah yang harus kita ketahui untuk mempermudah kita ketika nantinya kita belajar bersama dengan teman-teman yang memang sudah berpengalaman. Jadinya pertanyaan-pertanyaan kita bisa terus lebih terfokus pada proses-proses ataupun kebutuhan yang diharapkan untuk pengembangan pohon anggur kita. Yang pertama, pohon anggur itu bersifat merambat. Seperti ini. Untuk pohon utama, pohon yang bawah, ketika pohon ini begitu tumbuh dari bawah sampai tinggi yang kita inginkan, kemudian kita belokkan dan akhirnya nanti tumbuh tunas-tunas di atasnya seperti itu, mempunyai nama-nama yang berbeda. Dalam dunia anggur, pohon utama disebut sebagai batang primer. Jadi ini batang primer yang sudah ditanam di grounding di tanah langsung dengan media tanam yang sudah kita tentukan tentunya. Nah, batang ini dari sini ke bawah itu namanya batang primer, dan ketika sudah dibelokkan, baik itu dipotong dulu atau langsung dibelokkan, itu ini berubah menjadi batang sekunder. Nah, panjang batang sekunder itu sesuai dengan keinginan kita, apakah 2 meter, 3 meter, 4 meter, itu terserah kita. Nah, ketika sudah sampai panjang tertentu yang kita inginkan, kita potong di ujungnya. Nah, kemudian tunas-tunas yang tumbuh di batang sekunder ini tadi, tunas-tunas ini namanya adalah tersier atau cabang pembuahan nantinya. Nah, cabang pembuahan ini kita atur sedemikian rupa agar proses pembuahannya nanti bisa sempurna. Untuk pembentukan batang tersier ini ada 2 pilihan, satu dari tunir atau tunas air atau dari bud. Bud itu mata tunas yang ada di mata tunas asli seperti ini.
Nah, seperti ini namanya tunas bud. Nah, kalau tunas air itu di sebelahnya biasanya atau di bawahnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang kecil ini adalah nih tunas bud, sedangkan ini tunas air. Nah, tunirnya. Nah, pohon anggur bisa dibuahkan dari tunas air ataupun tunas bud, tergantung keinginan kita masing-masing. Tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi yang kita lakukan di sini, kita membuahkan dari tunas air, karena kelebihan tunas air dia lebih cepat dalam pembuahan. Sahabat-sahabat semua, ketika pohon anggur tumbuh pada ketinggian tertentu, kemudian kita belokkan seperti ini, atau kurang lebih ini tinggi setengah meter atau sampai 70 cm paling tinggi, dengan sistem seperti yang di depan sahabat-sahabat semua ini istilahnya adalah sistem tralis. Apa keuntungan sistem tralis? Keuntungan sistem tralis, dia akan lebih cepat berbuah karena tidak memerlukan batang primer yang tinggi, dan perawatan buahnya akan cenderung lebih mudah. Nah, itu tadi keuntungan dari sistem tralis. Kemudian sistem selanjutnya adalah para-para seperti ini. Sahabat semua bisa perhatikan. Nah, ketinggian pohon utama atau batang primer dari sistem para-para sampai ke para-para. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, sistem para-para lebih lama pembuahannya karena harus membentuk batang primer ini dari atas hingga dari bawah hingga ke atas, maksudnya itu kurang lebih sampai 2 meter. Sedangkan kalau di sistem tralis, kita hanya ketinggian 50 atau 70 cm kita belokkan sudah berubah menjadi batang sekunder. Nah, kalau di sistem para-para, ketika kita belokkan di atas inilah baru bisa kita katakan menjadi batang sekunder. Adapun pembentukan batang sekunder itu bisa dengan cara dipotong, kemudian tunas baru dimunculkan dan dibelokkan, atau langsung dibelokkan seperti yang kami lakukan ini, hingga nanti memanjang sampai panjang yang kita inginkan. Kemudian setelah itu tetap akan tumbuh batang-batang tersier seperti ini, atau batang cabang pembuahan. Nah, kelebihan dari sistem para-para adalah ketika berbuah, buahnya bisa bergelantungan seperti ini dan lebih menarik. Tetapi secara teknisnya waktunya memang lebih lama dibandingkan dengan sistem tralis. Dan tentunya ketika kita merawatnya perlu sedikit ketelatenan karena tinggi, jadi perlu
usaha lebih giat lagi ketika merawatnya. Nah, kemudian di sistem pengangguran ada istilah single cordon dan ada istilah double cordon. Nah, semua yang kita tanam tadi single cordon yang kami buat. Sistem single cordon itu batang primer kita belokkan hanya satu batang sekunder. Sedangkan kalau itu namanya single cordon. Kalau kita belokkan di sini, kita potong, kemudian kita ambil dua cabang ke kiri dan ke kanan, nah, itu namanya double cordon. Karena dikatakan double cordon karena mempunyai dua cabang atau dua batang sekunder. Sedangkan kalau single cordon tetap hanya satu. Nah, tentunya sahabat-sahabat bisa menelaah sendiri kira-kira nanti akan dibuat sistem para seperti ini atau sistem tralis yang seperti ini. Semuanya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami untuk selalu terus berkembang. Mari kita berkebun dan jangan lupa tetap semangat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.